Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahtahdihi wa natubu ilaih wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bin nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk duduk di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang masa, yang telah berjuang dengan harta dan jiwanya, dengan harta bendanya dari zaman jahiliyah sampai zaman keislaman yang hari ini kita amalkan dan kita jaga serta kita rawat. Salah satu merawat iman dan merawat Islam adalah istiqomah hadir di majelis ilmu ini. Dan inilah bentuk mengikuti suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pada sore hari ini kita akan membahas kitab yang fenomenal. Kitab yang akan kita bahas bersama-sama insyaallah sekian jilid, karena kitab ini sangat panjang ya. Nama kitabnya adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq itu adalah nektar, Makhtum itu adalah yang tertutup, nektar yang tertutup atau the silent nectar. Karya ulama besar ya, asalnya India ya. Ulama ini asalnya India yang fenomenal, namanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya, rahimakumullahu ta'ala. Maka kitab ini merupakan kitab sirah nabawiyah, kitab sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memenangkan lomba penulisan sirah terbaik di dunia ya. Dari sekian banyak, bahkan ratusan buku-buku tentang sirah, maka yang dipilih nomor satu inilah buku ini, Ar-Rahiqul Makhtum, yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekah pada tahun 1398 Hijriah. Maka Rabithah atau yayasan ini memberikan pengumuman untuk berlomba menulis sejarah kenabian yang terbaik. Maka inilah kitab yang di tangan kita untuk kita kaji, yaitu kitab ya Ar-Rahiqul Makhtum. Kemudian kitab ini tidak hanya menyajikan perjalanan hidup Rasulullah secara kronologis saja, tapi juga menggambarkan hikmah, kemudian fiqh dakwah atau strategi dakwah,
kemudian juga kesabaran beliau, perjuangan dan keteladanan akhlak beliau dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, ya. Maka kalau kita ingin, ya, untuk melihat kesabaran pada masa saat ini, ya, kita harusnya belajar kepada, terlebih dahulu belajar kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka melalui kitab ini kita akan belajar yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW membangun dakwah dari kecil hingga tegaknya Islam di kota Madinah. Ya, kalau hari ini mungkin para jamaah umroh menikmati indahnya Masjid Nabawi, ya, tetapi belum tahu dulu bagaimana meletakkan batu pertama dengan susah payah, kemudian menggabungkan berbagai macam suku yang pada saat itu ukhuwahnya masih bercerai-berai. Maka Nabi datang ke Madinah untuk menyatukan suku, berbagai suku di kota Yathrib atau kota Madinah. Yang kedua, bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi penolakan dan siksaan. Kalau hari ini para dai, para mubaligh tidak ada rintangan dan cobaan, maksudnya yang bukan kita menghendaki ujian dan cobaan, tapi ketika kok tidak ada rintangan, tidak ada ujian seperti Nabi kita Muhammad SAW, berarti dakwahnya perlu dikoreksi. Maka kita melihat kesabaran beliau. Yang ketiga, bagaimana strategi beliau membina umat dan menegakkan peradaban Islam. Di buku ini nanti akan diceritakan panjang lebar. Maka dengan mempelajari Ar-Rahiqul Maktum ini nanti semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin mantap mengikuti sunnahnya, dan semoga Allah jadikan majelis ini sebagai majelis zikir dan peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyul ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, baik, kita akan memulai memasuki kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita masuk ke bagian nasabul maulidu wa nash'atu, nasab wal maulidu wan nash'ah wan nashi'ah wan nash'ah, ya, wan nash'atun. An-nasab, ya, nasab itu adalah, ya, keturunan. Wal maulidu, wal maulid, dan kelahiran. Wan nash'ah, yaitu dan masa tumbuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bab pertama itu. Nasabuhu asyarif, kita membahas tentang nasabnya. Nasabu asyarif, nasab beliau yang mulia. Huwa Muhammadun ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Huwa, dia atau beliau, Muhammad bin Abdullah ibnu atau anak dari Abdullah, atau Abdullah ibni anak dari Abdul Muttalib
bin Hashim, anak dari keturunan Hashim. Ya, artinya apa? Beliau ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Wa Hashimu min Quraisy, dan Hashim ini berasal dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab wal Arabu min waladi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Dan Quraisy, wa Quraisy minal Arab, termasuk bangsa Arab. Ya, jadi Quraisy itu termasuk bangsa Arab. Wal Arab min waladin Ismail, sedangkan bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Jadi kita bayannya dari kitab ini, kata nasab tadi yang kita baca ya, nasnya dalam kitab aslinya itu, nasab itu adalah bermakna apa? Garis keturunan, ya, nasab. Ya. Atau dalam artian nasab itu adalah silsilah darah, ya, silsilah darah. Maksudnya masih ada apa? Keturunan, ya, keturunan darah. Maka dalam Islam mengenal nasab Nabi adalah bagian dari cinta, pengagungan terhadap beliau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita belajar ini adalah memang pengagungan, bentuk cinta kita agar kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berasal dari kabilah Quraisy, ya, yaitu suku yang paling mulia di Jazirah Arab. Jadi nanti kalau antum dikehendaki Allah berziarah ke Arab sana, ya, bisa mengunjungi dua kota suci. Kalau ya ada keturunan Quraisy, wah, disitulah ya suku yang paling mulia, dihormati, ya, karena keturunan mereka adalah terjaga, memegang amanah pengurus Ka'bah, ya. Jadi yang mengelilingi dua kota suci itu adalah dipilih dari bangsa Quraisy karena diwarisi memegang amanah pengurusan Ka'bah, ya, maka dimuliakan. Yang ketiga, Hashim, ya, ini adalah buyutnya Nabi, ya, buyutnya Nabi. Dikenal Hashim ini adalah sangat dermawan dan pertama kali membuat tradisi apa? Rihlah Asy-Syita'i Wasyaif, ya, Rihlah Asy-Syita'i Wasyaif, yaitu perjalanan dagang Quraisy di musim dingin dan panas. Rihlah itu perjalanan. Nah, jadi inilah yang pertama kali membuat tradisi. Kemudian ujungnya Ismail bin Ibrahim ini menjadi asal keturunan Arab Musta'ribah. Jadi Arab Musta'ribah ini adalah Arab pendatang yang menjadi Arab sejati, ya kan? Jadi Nabi Ibrahim bersama istrinya datang ke kota Arab. Di situ ya masih kondisinya apa? Belum sampai seperti sekarang, masih dalam kondisi sepi, sunyi, tidak ada penghuni sekalipun, pendatang. Dan akhirnya menjadi apa? Musta'ribah, menjadi orang Arab pendatang dan menjadi Arab sejati. Maka Nabi Muhammad SAW adalah keturunan langsung dari Nabi
Ibrahim melalui Ismail. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, nasab beliau ini sudah dikenal suci dan terjaga. Bahkan musuh-musuh beliau seperti Abu Jahal, ya, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya pun tidak mengingkari kemuliaan keturunannya. Sebagaimana Allah telah berfirman, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalati. Allah lebih mengetahui di mana ia menempatkan risalahnya. Kita lanjutkan. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wiladatuhu, yaitu dalam bahasa terjemahnya adalah kelahiran beliau, ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah SAW yaumul itsnain. Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan pada hari apa? Isnain, ya, Isnain, ya. Jadi menjadi hari ke Indonesia menjadi hari apa? Senin. Nah, hampir mirip ya. Yang ikuti Arabnya atau Indonesianya? Oh, Indonesia, karena lebih dahulu Arab. Maka Indonesia mengikuti, ya, hari Senin. Ya. Fi amil fil. Kemudian pada tahun gajah. Fi amil fil, pada tahun gajah. Jadi Rasulullah SAW itu dilahirkan pada hari Senin, tepatnya pada tahun gajah. Ya. Wa qad ittafaqal mu'arrikuna ala annahu wulida bi Makkah. Dan para ahli sejarah sepakat, angfaqo, sepakat, ya, mu'arrikuna ala annahu wulida bi Makkah. Para ahli sepakat, ahli sejarah ini sepakat bahwa beliau dilahirkan di kota Mekah, ya, di Mekah, belum menjadi kota waktu itu. Fidarin abihi Abdullah fi Sya'bi Bani Hashim. Di rumah, tepatnya dilahirkan di rumah ayahnya yang bernama Abdullah fi Sya'bin Bani Hashim, di lembah Bani Hashim. Wa kanat wiladatu qabla al-hijrah, wa kanat wiladatuhu qabla al-hijrati bi 55 sanah. Dan kelahiran beliau terjadi 55 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah, ya. Fi yaumi tasi' min syahri Rabiul Awal, pada hari ke-9 di bulan Rabiul Awal, ya. Kita terangkan dulu, ya, sedikit. Amul fil, tadi kita bahas tentang tahun gajah, ya. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ya, karena tahun itu ketika pasukan Abraha dari mana? Dari Yaman, ya, hendak menyerang, ingin merobohkan Ka'bah dengan pasukan yang begitu besar, ya, pasukan bergajah, ya. Pasukan itu bukan hanya kuda, tapi memakai tunggangannya apa? Gajah. Gajahnya bukan satu dua, bahkan ratusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menggagalkan mereka dengan dikirimkan oleh Allah pasukan yang bernama apa? Burung-burung yang begitu banyak, ribuan. Burung itu bernama
ababil, yang melempar batu dari sijil, batu terbakar. Sijil itu adalah batu terbakar. Ya, pernah kalau batu terbakar itu awetnya, panasnya lama atau sebentar? Lama. Kalau kayu dibawa burung dalam jarak 1 kilo sudah mati. Ini adalah batu yang sudah dibakar, dicengkram oleh burung ababil, dilemparkan ke pasukan Abraha. Maka kisah ini diabadikan dalam surat apa? Al-Fil. Al-Fil itulah surat gajah. Kelahiran di Mekah. Nah, kita bahas Rasulullah SAW itu lahir di Mekah Al-Mukarramah, pusat tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, tempat lahir beliau dikenal sekarang sebagai apa? Maulidun an-Nabi, yaitu dulunya rumah milik kakek beliau Abdul Muthalib. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis sahih ketika Rasulullah SAW berpuasa Senin, beliau bersabda apa? Dzaka yaumun wulidat fih, itulah hari aku dilahirkan, hari Senin. Maka ada namanya puasa sunnah, yaitu hari Senin. Ya. Sebagian ulama menyebut tanggal kelahiran beliau adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Sebagian lain ada riwayat menyebut tanggal 12 Rabiul Awal. Namun yang disepakati ijtima konsensus para ulama ya menyepakati tahun kelahiran beliau adalah Amul Fil, ya, tahun gajah. Ya, jadi yang disepakati, entah tanggalnya masih ada simpang siur. Kemudian ketika beliau lahir banyak tanda keajaiban terjadi. Ya, banyak sekali keajaiban terjadi. Seperti apa? Istana Kisra, Raja Persia itu retak. Kerajaan Persia retak. 14 tiangnya itu ambruk, runtuh. Ya, runtuh. Kemudian yang kedua, keajaiban yang kedua apa? Api sembahan. Karena orang itulah penyembah apa? Api yang tak pernah padam selama 1000 tahun. Nah, tepat kelahiran Nabi tiba-tiba padam itu api. Yang ketiga, dan bintang-bintang di langit itu tampak cerah. Masya Allah, ya, bintang-bintang bermunculan ketika kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seperti biasanya, ya, tidak seperti biasanya, tapi ini cerah, muncul banyak ribuan bintang. Maka Allah, ya, semua ini isyarat datangnya cahaya kenabian untuk seluruh alam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat ke-107. Nah, kemudian kita lanjutkan ridha'uhu, ya, ridha'uhu sallallahu alaihi wasallam, masa menyusui beliau, ya, masa penyusuan, ya. Awwalu man arda'uhu ba'da ummihi Tuwaibah maulatu Abi Lahab. Awwaluman, orang pertama yang arda'uhu menyusui beliau ba'da ummihi, setelah ibunya, Tuwaibah, nama seorang budak wanita, ya, namanya siapa? Tuwaibah. Ini adalah budak wanita. Maulatu Abi Lahab,
budak milik Abu Lahab, ya. Jadi Tuwaibah ini disuruh oleh Abu Lahab karena punya budak namanya Tuwaibah untuk menyusui Muhammad, ya, orang pertama yang menyusui Rasulullah setelah ummihi, setelah ibunya adalah yang bernama siapa? Tuwaibah, budak wanita miliknya siapa? Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Summa arda'udhu Halimatus Sa'diyah, summa arda'udhu Halimatus Sa'diyah. Kemudian beliau setelah itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah min Bani Sa'din bi Bakrin, yang berasal dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Wa kanat min asrafi nisa'il badiyati wa aqlihinna, dan ia termasuk wanita paling mulia, min asrafin nisa, wanita yang paling mulia dan yang paling cerdas, al-badiyah, paling cerdas di kalangan wanita pedalaman, wanita badui, ya, wa aqalihinna. Jadi kita jelaskan sedikit tentang Tuwaibah tadi, ya. Tuwaibah ini adalah seorang budak perempuan. Miliknya tadi siapa? Abu Lahab. Nah, ia menyusui Nabi Muhammad SAW beberapa kali sebelum Halimatus Sa'diyah ini datang, ya. Setelah Abu Lahab diberi kabar gembira oleh Tuwaibah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab membebaskannya karena gembira. Saking gembiranya pamannya Abu Lahab ini membebaskan budaknya yang bernama siapa? Tuwaibah, ya. Menariknya, ikhwan dan akhwat sekalian, disebut dalam hadis, ya, ini menarik. Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari apa? Senin, diringankan, Masya Allah, diringankan karena memang Abu Lahab ini mati dalam kondisi kafir. Karena apa? Kegembiraannya atas kelahiran Nabi, gembira sekali, ya. Ini hadis riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad itu diterangkan begitu. Maka setiap hari Senin dikurangilah siksaan Abu Lahab. Yang kedua, setelah Tuwaibah hadirlah Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Ini wanita dari pedalaman, badui, orang desa, wanita desa dari suku Bani Sa'ad, tempat yang dikenal berbahasa Arab fasih, ya. Ya, walaupun di Jazirah Arab desa, tapi dikenal dengan bahasa Arabnya apa? Fasih, bukan pasaran. Maka ia datang ke Mekah bersama para ibu susuan. Ini mencari bayi untuk disusui dengan imbalan nafkah. Memang profesinya ibu-ibu yang dikenal asrafun nisa, paling mulia dan paling cerdas, datang ke Mekah mencari ibu-ibu yang terkendala air susunya tidak keluar, akhirnya memberikan jasa, ya, untuk memang mencari nafkah. Namun karena Nabi SAW yatim, tidak ada yang mau mengambilnya, hingga akhirnya Halimah dengan ikhlas membawanya, ya. Maka apa? Keberkahanlah kepada Halimah. Setelah Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, ya, susu darahnya itu menjadi banyak, Masya Allah. Itu keajaiban. Awalnya sedikit, tapi setelah Rasulullah dibawa masuk ke rumahnya, ya, air susunya itu menjadi berlimpah. Keledai tunggangannya yang semula lemah ini menjadi cepat,
ya, menjadi cepat. Ternaknya kembali gemuk dan berlimpah susu. Semua orang berkata, kambing-kambing milik keluarga Halimah Sa'diyah paling banyak susunya. Terkenal akhirnya keberkahan Halimah membawa Muhammad. Inilah bukti barokah dari keberadaan Nabi SAW sejak bayi. Jadi kisah lengkapnya ketika berusia 4 tahun saat masih bersama Halimah, ya, terjadi peristiwa namanya Syakkus Sadr. Apa? Syakkus Sadr, yaitu pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakarsai oleh siapa? Yang membelah dada Rasulullah, dokter siapa? Dokter spesialis, namanya malaikat Jibril dan Mikail. Masya Allah, 2 malaikat membedah, namanya Syakkus Sadr, membedah dada Rasulullah SAW. Mereka berdua mengeluarkan segumpal darah dari dadanya, seraya mengatakan apa? Inilah bagian syaitan darimu wahai Muhammad. Lalu dada beliau dicuci, ya, setelah dibedah, diambil segumpal darah, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam dan ditutup kembali, ya. Nggak tahu bagaimana menutupnya, tapi ya dengan kemukjizatan yang luar biasa. Ini menandakan pensucian hati Nabi sejak kecil, 4 tahun, ya, 4 tahun. Syakkus Sadr sebagai persiapan menerima apa? Wahyu kelak. Karena menerima wahyu itu tidak mudah, ya, karena memang berat. Kemudian di dalam Quran surat Asyar, wa wadha'na anka wizrak alladzi qadha dhahrak, dan kami telah menghapus darimu beban yang memberatkan punggungmu. Jadi hati yang bersih adalah wadah wahyu, ya, karenanya Allah membersihkan hati Nabi sejak usia 4 tahun, ya. Kemudian kita masuk ke bab kafalatun jaddihi Abdul Muttalib summa ammihi Abi Thalib. Pemeliharaan, kafalah itu adalah pemeliharaan jaddihi oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muttalib, summa ammihi, kemudian dilanjutkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ya, pamannya Abu Thalib. Tuwafiyat ummuhu Aminah bintu Wahbin wa huwa ibnu 6 sinin. Kemudian tuwafiyat, telah wafat, ummuhu, ibunya Nabi Muhammad yang bernama siapa? Aminah bintu Wahbin, Aminah binti Wahab. Wahua, dan dia, maksudnya Rasulullah SAW, ibnu 6 sinin. Ketika itu Nabi Muhammad baru berusia berapa? 6 sinin. Berapa umurnya? 6 tahun. Sudah menjadi tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ibunya beliau Aminah binti Wahab wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Wa kaflahu jiddu Abdul Muttalib, maka beliau diasuh oleh kakeknya. Karena orang tuanya sudah tidak ada, dilimpahkan wa kafluhu, dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, ya. Wa kana yajibu hubban syadidan, dan kakeknya itu sangat-sangat mencintainya. Hubban syadidan, sangat mencintainya dengan cinta yang begitu mendalam.
seperti dianggapnya anaknya sendiri, bahkan melebihi orang tuanya. Summa tuwafa jadduhu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu thamanina sinin. Kemudian kakeknya wafat ketika Nabi Muhammad SAW baru berusia berapa? 8 tahun. Samanina sinin, baru 8 tahun. Orang tuanya tidak ada, bapak ibunya, kakeknya yang mengasuh juga wafat, belum genap balik, belum genap 10 tahun. Wa kafluhu ammuhu Abu Thalib, maka beliau diasuh oleh pamannya, kakeknya yang terdekat, sekarang pamannya yang maju untuk mengasuh Muhammad. Namanya siapa? Abu Thalib. Wa kana yuhibbuhu wa yudafi'u anhu wa yansuruhu, dan Abu Thalib mencintainya, melindunginya, serta wa yansuruhu, membelanya. Ya, membelanya. Masya Allah. Ya, Abu Thalib ini walaupun berbeda keyakinan, tapi mencintainya, melindunginya, serta membelanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, ya, kita jelaskan sedikit tentang wafatnya Ibunda Aminah. Ya, ketika Nabi SAW ini berusia 6 tahun, ibunya wafat di tempat bernama apa? Abwa. Ya, Abwa. Abwa ini daerah antara kota Makkah dan kota Madinah. Ya, di situ ada desa yang kecil namanya Abwa. Dan disitulah ibunda Nabi Muhammad wafat. Nah, saat itu perjalanan ziarah ke makam ayahnya atau suaminya Ibunda Aminah namanya Abdullah. Ya, sejak saat itu beliau menjadi yatim piatu. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, zirtu qabran ummi fabakat wa abkaitu min hauli. Aku menziarahi kubur ibuku, kata Muhammad, lalu aku menangis dan membuat orang-orang di sekitarku juga ikut menangis. Masya Allah. Ya, inilah ya bagaimana Nabi Muhammad sedih, dan di sekitarnya pun juga ikut bersedih. Kemudian yang kedua, setelah orang tuanya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sang kakek sangat mencintai Nabi. Dari kecil ia biasa menempatkan beliau duduk di tempat duduk khusus di dekat Ka'bah. Ya, saking cintanya, kamu nak, kamu tak kasih tempat yang istimewa. Saking cintanya di dekat Ka'bah. Ya, ini yang bahkan tidak boleh diduduki oleh anaknya sendiri. Ya, mementingkan malah Muhammad. Luar biasa. Nah, ketika mereka mencoba memindahkan Nabi SAW, Abdul Muthalib berkata, biarkan dia, demi Allah anak ini akan memiliki kedudukan besar, kata kakeknya. Betul. Ya, ternyata beliau adalah khatamil anbiya wal mursalin. Abdul Muthalib kemudian wafat saat Nabi berusia berapa? 8 tahun, setelah berwasiat agar Abu Thalib, paman seayah dengan Abdullah, yang melanjutkan pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Maka peran Abu Thalib, meskipun Abu Thalib bukan orang kaya, ya, Abu Thalib bukan orang kaya, ia mengasuh Nabi SAW dengan penuh kasih. Ia selalu membela Nabi, wa yunsaruhu wa yuhibbuhu, membela Nabi SAW saat dewasa. Ketika Quraisy mulai menentang dakwahnya, Abu Thalib tidak memeluk Islam hingga wafat. Abu Thalib pamannya, tapi merawatnya, membelanya, mencintainya. Tapi karena hidayah tidak menyertai beliau, meninggal dalam kondisi kafir.
ya. Kemudian namun jasa ya dan kasih sayangnya sangat besar terhadap Rasulullah SAW, beliau diberikan keringanan siksaan setiap hari Senin. Ya, jadi ikhwan dan akhwat sekalian, jadi kisah selengkapnya ketika saat musim paceklik, Rasulullah SAW itu masih kecil, ikut Abu Thalib tidur di kamarnya pada musim paceklik. Ya, ketika Nabi SAW berbaring, tubuh beliau memancarkan cahaya, Masya Allah, yang menerangi ruangan. Karena memang Abu Thalib ini tidak punya lampu penerang, kondisinya memang tidak kaya. Ya, dipannya pun dipan yang keras. Nah, akhirnya Nabi berbaring di situ, kemudian dadanya memancarkan cahaya. Abu Thalib berkata kepada istrinya yang bernama Fatimah bintu Asyad, apa katanya? Sungguh anak ini membawa keberkahan besar dalam rumah kita. Kenapa? Ternyata di dadanya muncul cahaya yang luar biasa menerangi ruangan ini. Hikmahnya apa, ikhwan dan akhwat sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan nabinya dalam kondisi yatim agar beliau hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sebagaimana firman Allah, lam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu yatim lalu dia melindungimu. Ya, inilah jadi luar biasa perjuangan. Walaupun dengan kondisi semacam ini, beliau tetap ya melanjutkan membawa risalah yang sungguh luar biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada rihlatuhu ma'a ammihi ila Syam. Rihlatuhu ma'ammihi ila Syam, perjalanan Nabi SAW bersama pamannya ke negeri Syam. Lama balagha Rasulullah SAW sinnan saniyatan asratan min umrih, ketika Rasulullah SAW mencapai usia berapa? Sinna asaniyata asrota min umrihi, usia 12 tahun, diajak pamannya menempuh perjalanan. Karena apa? Dianggapnya umur 12 tahun sudah siap, tidak apa, ketika terik matahari tidak sambat lagi, ya. Maka kharaja ma'ami Abi Thalib fi rihlatin ila Syam litijarah, maka beliau berangkat bersama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini memang tidak kaya, pekerjaannya juga tijarah, berdagang. Maka sebagai bentuk tarbiyah juga, pendidikan, maka Nabi yang masih umurnya 12 tahun diajak rihlah ila Syam litijarah, untuk perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang, berbisnis. Falamma balaghu Bushra wa hiya min biladi Syam laqihum rahibun yuqalu lahu Bahira. Ya, Bahira. Ketika mereka falamma balaghu, ketika mereka sampai di kota Bushra, wa hiya min biladi Syam, sebuah kota di wilayah Syam, laqihum rahibun yuqalu lahu Bahira, mereka bertemu seorang rahib atau pendeta yang bernama siapa? Bahira. Ya, Bahira. Fanadhara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arafa fi, lalu mengenali pada dirinya alamatun nubuwah, alamat nubuwah, apa? Tanda-tanda kenabian.
anak yang baru umur 12 tahun ditemui seorang rahib, seorang pendeta, dilihatnya, oh ini ada tanda-tanda kenabian. Fa'akhadha biyadi faqala li'ammihi, maka Bahira memegang tangan beliau. Fa'akhadha biyadi faqala li'ammihi irji bi ibni akhika ila baladi fa inna lahu sya'ana 'aziman. Bahira memegang tangan beliau dan dia berkata kepada pamannya Abu Thalib, ya, kembalikanlah keponakanmu ini ke negerinya, ya, karena ia memiliki kedudukan yang sangat agung. Itu saran dari Bahira, seorang pendeta. Fa khafa Abu Thalib alaihi wa faraja bi ila Makkah. Maka Abu Thalib khawatir terhadap keselamatannya. Lalu ia kembali bersama Nabi SAW ke Mekah. Tidak jadi ke Syam karena bertemu dengan Bahira, seorang pendeta. Disarankan untuk kembali saja. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian, saya ulangi, dari usia 12 tahun perjalanan ke Syam dilakukan ketika Nabi SAW masih berusia sekitar 12 tahun. Ia ikut pamannya Abu Thalib yang sedang berdagang ke wilayah utara Jazirah Arab, yaitu Syam. Nah, disitulah kota Busra, merupakan kota kecil di daerah Hauran, Syam, ya. Syam ini termasuk masih didoakan Nabi, ya. Sekarang Suriah bagian selatan, Haurah ini, ya. Di sana banyak pendeta mengenal tanda-tanda kenabian dari kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena itu masih memegang kitab yang aslinya, belum ada perubahan. Nah, sekarang kan banyak kitab dirubah dan sekian banyak perubahan. Maka ketemulah rahib Bahira, seorang rahib yang soleh dan pandai membaca kitab asli. Ia melihat tanda kenabian di tubuh Rasulullah SAW. Di antara bahunya ada khatmun nubuwah, tanda kenabian. Bahira, pendeta ini memperingati pamannya Abu Thalib agar apa? Agar segera kembali membawa pulang keponakannya. Gak usah meneruskan ke Syam, masih jauh, masih banyak rintangan, masih banyak orang-orang musyrikin yang menghadang sana. Kembali, ya, karena jika orang-orang Romawi atau orang-orang Yahudi tahu, mereka bisa mencelakainya, ya, karena tahu orang Yahudi, ya, ini apalagi adalah ada tanda-tanda kenabian. Maka dalam riwayat yang lain, ketika kafilah Quraisy singgah di Bahira, ya, pendeta itu biasanya tidak keluar menemui siapapun. Bahira ini tidak pernah, ya, orangnya adalah sering menyendiri. Namun saat melihat rombongan yang membawa Muhammad kecil yang usia 12 tahun, kok tiba-tiba dia keluar dan berkata dengan takjub, tidak ada pohon dan batu yang tidak sujud ketika dia lewat. Itu bertanda apa? Dialah nabi terakhir yang dijanjikan, khatamil anbiya yang dijanjikan. Lalu ia menjamu mereka dan mengingatkan Abu Thalib untuk menjaga keponakannya. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini apa? Yang pertama, Allah menjaga Rasulnya sejak kecil dari segala keburukan dan fitnah. Yang kedua, Allah juga menanamkan sifat amanah, sifat jujur dan tanggung jawab melalui pengalaman perjalanan dagang ini. Yang ketiga, kisah ini menjadi bukti bahwa tanda kenabian Nabi SAW telah dikenal oleh orang berilmu dari ahlul kitab jauh sebelum kerasulan. Ada tanda tadi sana. Maka Allah yastafa minal malaikah
rasulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yaitu perjalanan Nabi dari kelahiran sampai perjalanan dakwah, perjalanan dagang bersama pamannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan hayatu qablan nubuwah. Untuk pekan depan kita akan membahas tentang kehidupan beliau sebelum kenabian. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur untuk berjumpa dalam majelis yang mulia ini, dan kita diberikan istiqomahan, dan kita semoga semuanya mendapatkan syafaat dari di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.